Shalom adik-adik yang di rumah sekalian. Shalom. Shalom, apa kabarnya? Luar biasa. Amin. Jadi Cici harap semua adik-adik yang di rumah sekolah minggu baik, sehat semua keadaannya, juga keluarganya juga sehat ya. Nah sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Pertama-tama kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pimpinan-Mu Tuhan selama sepanjang minggu ini. Tuhan telah pimpin setiap kami Tuhan, hingga kami Tuhan bisa menghadiri Tuhan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau memuji-muji-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan persiapkan setiap hati kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan juga Tuhan dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami masing-masing. Mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin adik-adik sekalian. Sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita, dan kita mau angkat satu pujian, yaitu hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria.
Yesus pokok dan kita selalu tinggal di dalam Yesus, maka kita semua dan adik-adik sekalian juga akan berbuah ya. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau angkat satu lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan ya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, apa kabar kalian? Sehat semua ya? Tentunya kita percaya bahwa perlindungan dan penyertaan Tuhan ada di dalam hidup kita setiap saat. Nah, untuk itu, sebelum kita masuk bercerita, kita berdoa dulu ya. Kita mau berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih ya Tuhan atas pagi-Mu yang indah. Terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Dan kami juga mengucapkan terima kasih Tuhan karena kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa, Engkau bukakan telinga pendengaran kami dan berikanlah kami hikmat pengertian akan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, hari ini Tante akan bercerita tentang Nabi Elisa. Nabi Elisa sudah tidak asing lagi buat kalian bukan? Karena sekolah minggu suka cerita ya.
cerita tentang Nabi Elisa. Nah, kali ini ceritanya diambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai dengan 7. Bagaimana ceritanya? Nah, ceritanya begini. Ada serombongan nabi-nabi yang sedang menebang pohon dengan kapak. Kalian tahu ya kapak ya, yang dari besi itu tajam. Nanti kayu-kayunya itu setelah ditebang akan dibagi-bagikan untuk membuat rumah baru karena rumahnya itu sudah tidak cukup. Kemudian salah satu dari nabi itu bersusah hati, marah, sedih karena kapaknya jatuh ke dalam air. Kenapa kapaknya jatuh ke dalam air? Dia marah karena kapaknya itu udah kapak pinjaman. Nah, oleh karena itu dia kemudian melaporkannya kepada Nabi Elisa. Apa yang terjadi? Kemudian Nabi Elisa mengambil sepotong kayu dan melemparkannya tepat di bawah di mana kapak itu jatuh. Nah, tidak lama kemudian kapak itu timbul ke permukaan air. Nah, dari kisah di atas adik-adik kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa kalian kan pasti tahu bahwa kapak itu terbuat dari logam ya, dan secara hukum alam yang namanya logam itu tidak bisa mengapung. Logam itu tidak bisa timbul ke permukaan air. Yang pasti logam itu tenggelam. Tetapi pada kisah tadi kapak itu bisa mengapung. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada saat itu terjadi mukjizat Tuhan. Bahwa pada saat itu ada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak dapat ditandingi. Kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi. Nah, ingat satu hal lagi adik-adik ya, bahwa kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan hanya terjadi di dalam hidup orang-orang yang setia dan percaya kepada Tuhan. Nah, dari kisah Nabi Elisa tadi, kita diingatkan bahwa kita harus tetap setia, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, agar mukjizat itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Dan juga jangan batasi kekuasaan Tuhan di dalam hidup kita. Biarkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Sekalipun hidup kita jatuh, ingat, kita punya Tuhan. Tuhan yang mampu, Tuhan yang berkuasa. Bahkan membawa kita bukan jatuh ke dalam, bukan jatuh ke bawah, tetapi jatuh ke atas, seperti halnya mata kapak. Nah, demikian adik-adik. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap setia, untuk tetap percaya, agar mukjizat nyata di dalam hidup kita ya. Oh ya, hari ini juga Tante akan mengasih ayat hafalan, yaitu ayat hafalannya diambil dari Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku ya. Sebelum kita berpisah, kita akan menutup dalam doa dulu ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sudah mengingatkan kami untuk kami selalu tetap setia kepada Engkau, tetap percaya kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan bahwa mukjizat itu masih nyata sampai saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, demikian kisah ceritanya seperti itu. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi. Dan jangan lupa ayat hafalannya dihafalin ya. Shalom.